When I move closer and touch your shoulder, do you feel it? Yeah, let's get bolder. When we lock eyes and you flash that smile, boy, I feel it. So come on over. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. You don't have to be nervous. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel so electric. Oh, the night's still young. Yeah, we've only just begun. Oh, my heart, it pounds. Feel it beating like a drum. Wanna scream it loud at the top of our lungs. Like bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel it beating like a drum. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ucapan puji syukur kami sampaikan ke hadapan Desa Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, wali murid, calon siswa baru SMPG Denpasar, selamat bergabung di SMPG Desa Denpasar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada umumnya awal tahun ajaran baru untuk kelas 7 dilaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, kalau dulu dikenal dengan MOS. Jadi untuk kegiatan MPLS akan dilaksanakan secara umum dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai tanggal 18 Juli tahun 2020. Tetapi kegiatan MPLS di SMPG Desa Denpasar akan dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 2020. Nah, kegiatan MPLS tahun 2020-2021 akan dilaksanakan secara daring atau online, mengingat adanya pandemi COVID-19 ini oleh pemerintah Kota Denpasar. Semua sekolah tidak diperkenankan untuk mengadakan tatap muka kepada siswa kelas 7 baru tahun pelajaran 2020-2021. Nah, oleh karena itu, agar semua orang tua siswa maklum dengan melihat situasi dan kondisi yang ada sekarang ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan MPLS untuk tahun ini tidak akan berbeda dengan tahun-tahun yang sudah tahun lalu. Tetapi kegiatan ini cuma dilaksanakan secara daring karena situasi dan kondisi yang sekarang ini. Jadi pemerintah kota telah mengumumkan bahwa pelaksanaan kegiatan MPLS ini tidak diperbolehkan dengan melaksanakan tatap muka pada siswa baru. Sedangkan materinya akan sama juga dengan materi tahun lalu. Ya, di antaranya dapat kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu supaya mengetahui tentang materi apa yang nantinya akan diberikan di sekolah melalui daring ya, oleh panitia MPLS SMPG Denpasar. Yang pertama tentang profil sekolah. Nah, berarti di sini akan kelihatan bagaimana misi dan visi sekolah. Ya, akan dijelaskan nanti lebih lanjut oleh panitia MPLS. Yang kedua, pengenalan lingkungan sekolah dengan program-program sekolah. Ya, jadi pengenalan lingkungan sekolah artinya anak-anak akan diperkenalkan melalui video. Ya, jadi melalui video diperkenalkan letak sekolah, situasi dan kondisi sekolah, di mana ruang perpustakaan, ruangan kelas sekolah, ruang belajar, kemudian lab IPA, kemudian lab komputer,
Kemudian ruang MPK, aula, dan lain sebagainya akan diperkenalkan oleh panitia melalui daring juga. Kemudian yang ketiga, pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi berapa jumlah ekstrakurikuler yang ada di SMPK Ganesha Denpasar, semuanya itu akan disampaikan oleh panitia MPLS. Kemudian yang keempat, pengenalan tata krama siswa dan etika. Jadi kegiatan pengenalan tata krama siswa juga akan disampaikan oleh panitia melalui daring, ya. Dan yang terakhir ada penghangat suasana. Nah kan pengenalan penghangat suasana ini petugas akan memberikan beberapa lagu-lagu yang berkaitan dengan lagu wajib, kemudian himne guru, kemudian himne sekolah itu juga akan disampaikan nanti juga mulai daring. Saya kira hal-hal yang lainnya mungkin nanti dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan ini Bapak Ibu wali murid boleh memberikan satu masukan-masukan yang sudah jelas. Tentunya akan banyak kekurangan-kekurangan kami di SMPK Ganesha, karena sejak tahun inilah kita mengenal pelaksanaan MPLS mulai daring. Karena yang sudah dilaksanakan di sini langsung tatap muka dengan anak-anak. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk memaklumi situasi dan kondisi ini. Tidak mungkin kita akan dapat laksanakan secara normal seperti pelaksanaan yang sudah terlaksanakan dulu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin hal-hal yang belum jelas secara langsung dapat Bapak Ibu tanyakan oleh sekolah. Selamat kepada calon siswa baru SMPK Ganesha Denpasar yang sudah terdaftar di SMPK Ganesha Denpasar. Nanti akan diberikan oleh panitia jadwal pelaksanaan MPLS, tanggal, jam, atau waktu pelaksanaannya, sehingga semuanya itu akan dapat berjalan dengan lancar apabila Bapak Ibu memberikan dukungan kepada kami dalam kegiatan ini. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir kami sampaikan kepada Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Puji syukur saya ucapkan hadapan di Desa Denpasar, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua dan anak sekalian, calon siswa baru SMPK Denpasar yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang ada di rumah, Bapak ingin memperkenalkan diri sebagai Kepala SMPK Ganesha Denpasar, di mana nanti akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan MPLS pada tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dilaksanakan di SMPK Ganesha secara daring maupun luring atau juga dikenal dengan secara online. Kegiatan MPLS di SMPK Ganesha Denpasar akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Juli tahun 2020. Kepada anak calon siswa baru SMPK Ganesha Denpasar, Bapak ucapkan selamat bergabung dengan SMP Ganesha Denpasar. Semoga nanti anak di SMPK Denpasar selama 3 tahun mendapatkan apa yang anak kendaki atau mendapatkan ilmu sesuai dan anak harapkan. Baiklah anak sekalian, Bapak akan bacakan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya anak akan dapatkan selama mengikuti kegiatan MPLS di SMPK Ganesha. Di antaranya, 1. Tentang profil sekolah. Ya. Yang kedua, tentang pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pengenalan lingkungan sekolah ini sangat perlu bagi anak, apalagi sekarang ini anak tidak secara langsung dapat tatap muka dengan guru yang mengajar di sekolah. Akan diperkenalkan bagaimana lingkungan kita melalui video nantinya oleh guru yang membawakan materi tentang lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengenalan ekstrakurikuler.
lupa di sini di SMP Ganesha Pasar ada beberapa ekstrakurikuler yang perlu Bapak perkenalkan pada anak-anak, sehingga nantinya anak akan dapat memilih sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak nanti untuk mengikuti ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat yaitu tentang pengenalan tata krama. Ya, masalah tata krama ini sangat penting juga bagi kita semua. Yang mengingat bahwa anak sebagai siswa baru belum tahu tentang situasi dan kondisi sekolah. Bagaimana sikap anak sampai di sekolah menghadapi guru-guru yang baru bagi anak, karena sebelumnya anak berada di SD selama 6 tahun dan sekarang mulai akan belajar di sekolah yang baru. Anak sekalian, perlu kita ketahui bersama secara nasional kegiatan MPLS mulai dilaksanakan sebenarnya tanggal 13 Juli tahun 2020. Tapi khusus kita di SMP Ganesha Denpasar, kegiatan ini baru kita dapat laksanakan nanti tanggal 15 Juli sampai dengan 17 Juli tahun 2020. Pada hari ini, tanggal 15 Juli tahun 2020, kegiatan MPLS di SMP Ganesha Denpasar saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikianlah anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Maka untuk terakhir saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan MPLS di SMP Ganesha Denpasar. Sebagai akhir kata saya ucapkan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak, selamat bergabung di SMP Ganesha Denpasar. Sebelumnya, mari kita bersama-sama menyatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Biasa, karena atas asung Ketua Warung Bilau kita dapat melaksanakan MPLS pada hari ini dengan mengaturkan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pelaksanaan MPLS pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sudah lewat karena ada bencana COVID-19. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu harus menjaga kebersihan, tetap kita setiap saat mencuci tangan. Kemudian kedua, kita harus makan makanan yang sehat, ingat itu. Jadi jangan minum minuman yang keras misalnya, jangan merokok. Kemudian yang ketiga, tidak keluar rumah keluyuran sembarangan. Jadi keluar rumah harus yang penting-penting saja, tetap pakai masker. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jaga jarak. Terakhir jaga jarak, hindari kerumunan. Maka dari itu kegiatan MPLS pada tahun ini dilaksanakan secara daring. Jadi anak dilaksanakan di rumah dengan menyaksikan video yang dikirim dari sekolah mengenai jumlah peserta MPLS tahun ini sebanyak 294 orang. Dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari pertama adalah pembukaan, kemudian secara resmi oleh kepala sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan lingkungan sekolah, kemudian pada hari kedua adalah pengenalan ekstrakurikuler dan tata krama sekolah, dan pada hari yang ketiga adalah ceramah bahaya dan pengetahuan COVID-19, dan terakhir dikasih
penghangat suasana dan langsung penutupan MPLS. Bapak mengucapkan terima kasih pada anak-anak karena sudah mau bergabung di SMP Ganesha untuk mengikuti pendidikan atau menimba ilmu pengetahuan. Jadi dari kami, sekolah akan tetap meningkatkan pelayanan yang sebaik-baik terhadap anak sekalian. Anak usia baru harus ingat juga keberhasilan suatu pendidikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Dan satu lagi adalah taat dan disiplin. Itu yang paling penting. Bagaimanapun misalnya baiknya guru, baiknya tutor yang memberikan materi, kalau anak-anak tidak disiplin, sudah barang tentu tidak akan berhasil dengan baik. Maka dari itu, tolong taati aturan, tata tertib, disiplin, supaya kita dapat berhasil dengan baik. Anak-anak sekalian, Bapak tidak panjang lebar pada acara pembukaan ini. Kalau misalnya ada kata-kata Pak yang salah, Bapak mohon maaf. Pada akhir kata, Bapak ucapkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. When I move closer and touch your shoulder, do you feel it? Yeah, let's get bolder. When we lock eyes and you flash that smile, boy, I feel it. So come on over. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. You don't have to be nervous. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel so electric. Oh, the night's still young. Yeah, we've only just begun. Oh, my heart, it pounds. Feel it beating like a drum. Wanna scream it loud at the top of our lungs. Like bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel it beating like a drum. Grab some whiskey, go ahead, kiss me. Don't be afraid, you won't be lonely. Feel the tension, new direction. Let's cross that line, where it's going. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. You don't have to be nervous. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel so electric. Oh, the night's still young. Yeah, we've only just begun. Oh, my heart, it pounds. Feel it beating like a drum. Wanna scream it loud at the top of our lungs. Like bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel it beating like a drum. Feel it beating like a drum. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. When I move closer and touch your shoulder, do you feel it? Yeah, let's get bolder. When we lock eyes and you flash that smile, boy, I feel it. So come on over. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. You don't have to be nervous. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel so electric. Oh, the night's still young. Yeah, we've only just begun. Oh, my heart, it pounds. Feel it beating like a drum. Wanna scream it loud at the top of our lungs. Like bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel it beating like a drum.
When I move closer and touch your shoulder, do you feel it? Yeah, let's get bolder. When we lock eyes and you flash that smile, boy, I feel it. So come on over. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. You don't have to be nervous. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel so electric. Oh, the night's still young. Yeah, we've only just begun. Oh, my heart, it pounds. Feel it beating like a drum. Wanna scream it loud at the top of our lungs. Like bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel it beating like a drum. Feel it beating like a drum. Grab some whiskey, go ahead, kiss me. Don't be afraid, you won't be lonely. Feel the tension, a new direction. Let's cross that line, where it's going. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. You don't have to be nervous. Bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel so electric. Oh, the night's still young. Yeah, we've only just begun. Oh, my heart, it pounds. Feel it beating like a drum. Wanna scream it loud at the top of both our lungs. Like bum-ba-dee-dum, bum-ba-dee-dum. Feel it beating like a drum. Feel it beating like a drum. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkah kepada kita. Karena pada sampai saat ini kita masih bisa berkumpul dan diberikan kesehatan yang sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan saya ucapkan selamat kepada peserta didik yang telah berhasil masuk dan diterima menjadi peserta didik baru SMP Ganesha Denpasar tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya adalah Idewo Putu Bayu Pratnya Paramita. Di sini saya akan memberikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Di video sebelumnya mungkin kalian sudah menonton tentang lingkungan SMP Ganesha Denpasar, di mana sampai saat ini lingkungan SMP Ganesha mendukung bebas sampah plastik di dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, mari kita dukung sekolah kita SMP Ganesha Denpasar sebagai sekolah yang bebas sampah plastik. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Pengertian dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan suatu sarana belajar yang penting dan perlu ada dalam sekolah. Karena tanpa lingkungan sekolah, semua proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berlangsung tepat. Perlu diketahui bahwa semua proses belajar mengajar memerlukan lingkungan sekitar sebagai wujud kecintaan siswa dan pengalaman yang lebih luas terhadap lingkungan. Adapun tujuan dalam pengenalan lingkungan sekitar sekolah adalah dapat membuat siswa lebih mendalami semua mata pelajaran yang ada di sekolah, membuat siswa lebih rajin dalam menuntut ilmu, membuat siswa lebih aktif di kelas dan berprestasi di kelas, dapat memberikan siswa motivasi belajar di dalam maupun di luar kelas, sebagai wujud kepedulian siswa untuk lebih mencintai lingkungan sekitar sekolah,
Dan terakhir, dapat memberikan siswa pengalaman belajar di lingkungan luar sekolah. Jadi di masa-masa pandemi ini, yaitu di COVID-19 ini, jadi anak-anak sering sekali melakukan daring atau luring, atau yang disebut dalam jaringan ataupun luar jaringan. Jadi para siswa jarang sekali bisa berinteraksi langsung dengan gurunya dan baik teman-temannya. Jadi pengenalan lingkungan sekitar sekolah ini sangat penting karena membuat siswa lebih aktif, lebih rajin, dan berprestasi di dalam kelas. Materi pengenalan lingkungan sekolah, kegiatan PLS tahun 2020 atau 2021 online daring. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Ganesha Denpasar. Di sini saya akan mengenalkan tentang lingkungan sekolah kita, baik itu sarana ataupun prasarana yang mendukung dalam sekolah kita. Nah, ini kalian bisa lihat, inilah pintu depan utama dari SMP Ganesha Denpasar, di mana itu terletak di Jalan Batas Dukosari nomor 42 Denpasar Selatan. Jadi SMP Ganesha itu memiliki dua pintu akses, yaitu pintu depan sesuai gambar. Jadi ini di Jalan Batas Dukosari, dan akses belakang yaitu yang berada di Jalan Pulau Moyo. Jadi ini adalah akses pintu belakang, kalian bisa lihat. Jadi akses pintu belakang ini langsung menuju aula. Di kiri kalian itu ada pintu gerbang hitam. Itu adalah basement. Biasanya digunakan untuk tempat parkir para siswa di SMP Ganesha Denpasar. Jadi itu di dalamnya sangat luas sekali. Jadi bisa parkir sepeda kalian di sana dengan sangat rapi. Nah, ini adalah akses pintu belakang yang seperti saya bilang tadi, itu langsung menuju aula. Kalian bisa lihat di sana Ganesha memiliki aula yang cukup luas. Biasanya di sini diadakannya pertemuan ataupun beberapa kegiatan-kegiatan seni yang dilakukan setiap tahunnya yang melibatkan seluruh siswa SMP Ganesha Denpasar. Nah, jadi SMP Ganesha Denpasar memiliki luas lahan 42 are dengan luas bangunan sebesar 32,3 are, luas kebun 1,23 are, dan halaman terbuka 8,47 are. Di sini kalian bisa lihat para siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler di halaman SMP Ganesha yang cukup luas. Jadi halaman ini banyak sekali fungsinya. Di sana juga terlihat ada balai bengong di sana untuk tempat berkumpul para siswa. Nah, ini adalah lapangan basket. Jadi Ganesha memiliki halaman yang luas dan juga memiliki lapangan basket. Di sini juga bisa dilihat siswa Ganesha sedang mengikuti ekstrakurikuler basket. Nah, ini tidak kalah pentingnya, ada tempat cuci tangan. Ya, ini wajib sekali untuk kalian mencuci tangan dengan bersih sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi tempat cuci tangan ini kalian bisa temukan sangat strategis, berada di depan kelas kalian langsung ataupun di tempat strategis lainnya. Jadi tempat cuci tangan Ganesha ini sangat banyak, ada sekitar 15 buah di SMP Ganesha Denpasar yang kalian bisa temukan dimanapun di SMP Ganesha Denpasar. Ya, kita akan masuk ke gedung timur. Nah, ini adalah tempat pertama yang kalian lihat di pintu masuk SMP Ganesha di bagian depan, yaitu tempat ibadah. Jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah tempat ibadah untuk agama Hindu. Kita juga punya tempat ibadah untuk agama Islam dan juga tempat ibadah untuk agama Kristen. Terus di sebelah tempat ibadah ada perpustakaan. Ya, di sini adalah tempat kalian untuk membaca buku dalam perpustakaan dan meminjam buku sesuai minat dan bakat kalian. Di SMP Ganesha Denpasar juga kedatangan perpustakaan keliling setiap minggunya. Jadi kalian bisa lihat di sini para siswa sangat antusias dalam meminjam buku di perpustakaan keliling. Jadi bila kalian suka dengan bukunya, kalian bisa pinjam di perpustakaan keliling, dan jangan lupa ingat untuk mengembalikan.
Gedung Timur Ganesha. Nah, ini masih di Gedung Timur. Jadi ini adalah akses sirkulasi yang rindang menuju kelas. Kalian bisa lihat kebun-kebunnya sangat rindang. Jadi ini akses kelas SMP Ganesha di bagian timur. Nah, setiap kelas juga berisi AC semuanya. Jadi saya jamin kalian tidak kepanasan dalam proses belajar mengajar berlangsung. Di Gedung Timur ini juga terdapat spot yang sangat kalian sukai, yaitu kantin sekolah. Nah, di sini SMP Ganesha memiliki 5 kantin sekolah, di mana berada di Gedung Timur, Gedung Tengah, dan Gedung Barat. Jadi kalian bisa ke kantin sekolah pada saat jam istirahat, bukan jam belajar. Kita lanjut, kita masuk ke Gedung Tengah. Nah, ini adalah foto ruang guru kita. Jadi ruang guru ini menjadi satu akses sirkulasi dengan ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang lab, dan koperasi SMP Ganesha. Saya akan menjelaskan ruang guru terlebih dahulu. Nah, SMP Ganesha memiliki guru sebanyak 90 guru, di mana ada dari SMP Negeri Nan Denpasar dan juga terdapat dari lulusan-lulusan terbaik universitas terkemuka. Terus kita menuju ruang tata usaha. Inilah bagian depan ruang tata usaha. Di sini kalian bisa lihat ada loket pembayaran administrasi sekolah. Jadi jika kalian membayar uang SPP, kalian bisa menuju loket ini, dan di dalam loketnya juga pasti ada pegawai yang siap membantu kalian dalam proses pembayaran administrasi sekolah. Kita langsung masuk ke bagian dalamnya. Nah, ini adalah ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah, di mana menjadi satu tempat. Jadi kalian bisa lihat di dalam foto ini. Kita masuk ke ruang kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, ini adalah ruang kepala sekolah SMP Ganesha Denpasar. Jadi jika kalian ingin menemui Bapak Kepala Sekolah, kalian bisa menuju ruang tata usaha dulu. Nanti kalian akan melihat ruang kepala sekolah SMP Ganesha Denpasar. Di sampingnya itu ada ruang tata usaha. Nah, kalian bisa lihat di sini ruang tata usaha. Jadi disinilah proses pembayaran seluruh administrasi sekolah berlangsung. Sekarang kita menuju ke laboratorium IPA, di mana berfungsi sebagai tempat praktek IPA. Biasanya guru-guru mata pelajaran IPA selalu mengajak kalian ke sini untuk melakukan praktek. Kita bisa lihat di sini seorang guru sedang memberikan penjelasan di dalam laboratorium IPA. Jadi kalian bisa lihat di sini tempatnya sangat nyaman sekali, bersih, dan pencahayaannya sangat cukup. Adapun alat-alat yang dimiliki lab IPA itu sangat banyak, tapi di sini saya cuma bisa menampilkan sebagian peralatan yang ada di laboratorium IPA. Ya, nanti kalian akan merasakan bagaimana menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium IPA. Sekarang kita lanjut ke koperasi sekolah. Nah, ini adalah koperasi sekolah Ganesha yang berada di Gedung Timur paling pojok di kiri lab IPA. Koperasi ini berfungsi untuk membayar administrasi sekolah juga, yaitu buku dan seragam sekolah. Jadi kalau kalian membayar buku ataupun seragam atau mau beli seragam, kalian bisa menuju koperasi SMP Ganesha Denpasar. Sekarang kita masuk ke gedung paling tinggi di Ganesha, yaitu gedung yang berlantai 4. Jadi ini terdapat di gedung barat, jadi paling barat Ganesha. Kalian akan melihat gedung yang tinggi, di mana ini lantainya ada 4, dan kalian juga bisa melihat GWK dari lantai atas. Sedangkan di lantai bawah
itu ada namanya basement, itu yang tadi kita lihat pertama. Jadi kita lihat basement itu fungsinya untuk tempat parkir sepeda kalian. Selain kalian bisa melihat GWK di lantai atas juga terdapat lab bahasa dan lab komputer. Jadi Ganesha memiliki dua lab yang ada komputernya, yaitu lab bahasa dan lab komputer. Nah, di sini selalu dipergunakan oleh para siswa, bisa untuk ekstra ataupun untuk memberikan materi ataupun membuat video, khususnya untuk SMP Ganesha Denpasar. Nah, kita ke ruang kelas. Ini adalah ruangan kelas, di mana SMP Ganesha memiliki ruang kelas sebanyak 19 ruangan yang berukuran 9x7 meter persegi, di mana semua kelas berisi pendingin, AC, LCD, serta akses internet, yaitu WiFi, di mana para siswa bisa mengakses secara gratis dalam proses pembelajaran. Jadi di seluruh kelas SMP Ganesha itu full akses WiFi, jadi kalian bisa menggunakan secara gratis. Kalian bisa gunakan pada saat belajar. Jadi biasanya guru-guru akan membawa laptop dan LCD dan akan connecting to internet, dan kalian juga bisa mengakses internet secara gratis di SMP Ganesha Denpasar. Di gedung barat di lantai 4 itu ada di sana ruangan BK atau bimbingan konseling dan UKS. Jadi ruangan BK kita dan UKS kita jadi satu. Jadi kalian bila masuk pintu ini kalian akan melihat ruang BK terlebih dahulu. Ruang BK ini biasanya bila ada murid yang memiliki masalah dalam belajar, itu bisa mengutarakan atau mengobrol langsung dengan guru BK. Dan biasanya murid-murid yang susah memecahkan masalah, mereka akan mendapatkan solusi bila mereka ke ruang BK. Ruang UKS, ini adalah ruang UKS SMP Ganesha Denpasar, di mana memiliki fasilitas yang sangat cukup. Biasanya ruang ini dipergunakan bila ada siswa yang tidak enak badan di dalam kelas, jadi mereka dipersilakan untuk istirahat di ruang UKS ini. Nah, masih di gedung barat, di depan ruang BK itu ada ruang media. Apa itu ruang media? Jadi ruang media itu biasanya dipergunakan untuk kesenian. Jadi kalian bisa lihat di sini. Nah, inilah kesenian yang ada di SMP Ganesha. Biasanya ruang media dipergunakan untuk sebagai tempat latihan bagi kesenian-kesenian yang ada di SMP Ganesha. Nah, di gedung barat ini terdapat ruang OSIS. Biasanya anggota OSIS berkumpul di sini biasanya untuk merencanakan program-program untuk para siswa SMP Ganesha Denpasar. Dan ini dia aula. Ini aula dipergunakan untuk kegiatan olahraga juga. Kalian bisa lihat di sini para siswa sedang melakukan senam di aula yang berada di akses pintu belakang SMP Ganesha Denpasar. Toilet, di Ganesha Denpasar sangat banyak sekali ada toilet, itu bisa mencapai 19 toilet. Jadi letaknya juga sangat strategis, kalian bisa menemukan toilet dimanapun di SMP Ganesha Denpasar. Di lantai 4 ada, di lantai 3 ada. Jadi hampir setiap gedung itu ada toilet. Di SMP Ganesha juga ada balai bengong. Kalian bisa lihat di sini, balai bengong bisa ditemukan di gedung timur di depan pintu masuk. Di halaman SMP Ganesha juga ada balai bengong. Biasanya di sini bila ada kegiatan dipergunakan untuk pentas kesenian atau enggak, selalu dipergunakan untuk siswa-siswa berkumpul dan membicarakan sesuatu. Oke, cukup demikian yang bisa saya jelaskan. Saya perkenalkan lingkungan SMP Ganesha Denpasar. Terima kasih kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf
bila ada salah kata atau ucapan yang saya katakan menyakiti perasaan kalian. Jadi selalu dalam keadaan sehat semuanya, supaya kita bisa berkumpul kembali dan bertemu teman-teman baru. Salam sehat. Om Santi 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 Om. It just begun. Oh my